Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sianti. Saya mengajar di SD Negeri 098021 Kampung Prapat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam, batch 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 2421100830. Hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Pada materi, aku senang berkalimat thayyibah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabar hari ini nak? Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, sebaiknya agar mendapatkan ridho dari Allah, kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Baik, setelah kita baca doa, kita baca dulu surah Al-Ikhlas. Baik, sebelum belajar, ibu absen dulu ya nak. Eji, Alhamdulillah hadir Bu. Dika, Alhamdulillah hadir Bu. Arsila, Alhamdulillah hadir Bu. Arsaka, Alhamdulillah hadir Bu. Inaya, Alhamdulillah hadir Bu. Anugrah, Alhamdulillah hadir Bu. David, Alhamdulillah hadir Bu. Dinda, Alhamdulillah hadir Bu. Dirga, Alhamdulillah hadir Bu. Felisa, Alhamdulillah hadir Bu. Maulana, Alhamdulillah hadir Bu. Ibu mau nanya sama anak-anak ibu sebelum mulai pembelajaran. Yang terbaru ini yaitu aku senang berkalimat thayyibah. Minggu kemarin kita belajar tentang apa nak?
Iya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi harapan ibu hari ini belajarnya yang semangat, ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk-ngantuk nanti nggak bisa menerima pelajaran pada hari ini. Ya. Kalau kita masuki pelajarannya juga, ibu minta komitmen kelas 3. Kita sama-sama baca yang ada di papan. Ayo. Hari ini saya berkomitmen untuk bersikap jujur, mendengarkan saat orang lain berbicara dengan saling menghormati, menjaga adab dan belajar sungguh-sungguh dengan niat karena Allah. Kita ranking dulu ya nak ya. Tangannya naik ke atas. Ayo. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3, belajar agama. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengucapkan kalimat thayyibah dengan benar, yaitu Masya Allah, Insya Allah, Subhanallah, dan Allahu Akbar. Kedua, menjelaskan makna dari masing-masing kalimat thayyibah. Ketiga, mengetahui waktu dan kondisi yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya, menunjukkan sikap takjub, syukur, dan pengagungan kepada Allah melalui ucapan dan perilaku sehari-hari. Tahukah apa itu kalimat thayyibah? Ya. Ada yang tahu? Saya tahu Apa itu nak? kalimat thayyibah adalah kata-kata baik yang selalu kita ucapkan untuk mengingat Allah. Iya, kata-kata yang baik. Tepuk tangan buat Ezi. Belum dimulai pelajarannya dia udah bisa menjawab. Ya. Nah, perhatikan lagi ini yang lebih panjang lagi jawabnya, lebih lengkap lagi. Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik dan mulia yang mengandung doa, zikir, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini mencerminkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada macam-macam kalimat thayyibah. Ayo sama-sama kita baca. Macam-macam kalimat thayyibah. 1. Masya Allah. 2. Subhanallah. 3. Allahu Akbar. 4. Insya Allah. Sekarang perhatikan di papan tulis. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Masya Allah. Masya Allah berarti apa yang dikehendaki, artinya dikehendaki siapa? Dikehendaki oleh Allah. Diucapkan sebagai ungkapan kagum atas sesuatu yang baik dan terjadi atas kehendak siapa nak? Allah. Kapan itu kita mengucapkan Masya Allah? Kapan nak? Saat melihat menyaksikan dan untuk iya. Kata Masya Allah diucapkan saat melihat keindahan. Contohnya apa? Kita melihat gunung, melihat laut yang
Masya Allah. Selanjutnya, apa yang akan kita baca ini? Subhanallah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ucapan ini digunakan untuk memuji dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Nah, kapan kita mengucapkannya? Saat kita melihat mengalami hal luar biasa dan sebagai zikir. Iya, saat melihat keindahan, mengalami hal luar biasa dan sebagai zikir serta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini udah ada contohnya, Nak. Gambar apa ini, Nak? Pantai yang ada jembatannya, ada rumahnya yang terlihat indah. Jadi kita mengucapkan apa, Nak? Subhanallah. Iya, baik. Selanjutnya, apa ini dari Bapak? Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Diucapkan untuk menunjukkan kebesaran Allah dan bahwa tiada yang lebih besar darinya. Kapan kita mengucapkannya? Saat kita sholat, saat mengagumi kebesaran Allah, atau dalam kondisi apa? Bahagia dan takut, terus butuh pertolongannya. Iya. Nah, di sini ketika sholat takbiratul ihram kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Iya. Jadi kalau setiap kita sholat kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Baik. Selanjutnya insya Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki diucapkan saat berjanji atau merencanakan sesuatu sebagai tanda bahwa Allah yang menentukan segalanya. Kapan itu diucapkan? Saat berjanji, berharap sesuatu yang terjadi dan sebagai tanda ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat berjanji apa ini contohnya? Ketika mau kerja kelompok, ya, mengajak temannya. Contohnya Dika mengajak temannya Dirga, ayo kerja kelompok jam 3. Apa jawabannya? Insya Allah. Contohnya lagi, Arsila mengundang ulang tahun teman-teman satu kelasnya. Apa jawabannya? Insya Allah. Baik. Nah, sekarang keutamaan kalimat thayyibah. Keutamaan kalimat thayyibah di sini dia dapat menghapus dosa kita, dapat meningkatkan rasa syukur, dapat meningkatkan keimanan, dan yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Siapa? Arsa. Mau tanya apa sayang? Mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Nah, Allahu Akbar itu berarti Allah Maha Besar, ya. Nah, karena kita mengucapkannya itu ada rasa ingin menyatakan bahwa kebesaran Allah, kekaguman Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Contohnya, kita kagum kepada Allah. Kita dalam sholat kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar ini juga dipakai atau digunakan untuk ungkapan semangat atau dalam situasi tertentu untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba Ibu mau tanya dulu. Tadi udah ditanya sama Arsaka. Ibu mau nanya, apa arti dari Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Coba serentak dulu. Apa arti dari
segala hidup kita. Iya. Nah, selanjutnya ibu mau nanya, kalau anak-anak ibu semuanya, anak-anak ibu ini melihat pagi-pagi ketika baru sampai di sekolah, melihat pelangi. Pelangi itu biasanya ada di mana? Di langit. Nah, apa yang anak-anak ibu ucapkan? Allahu Akbar atau Subhanallah atau Masya Allah atau Insya Allah. Apa nak? Keindahan Allah, keindahan alam yang diciptakan Allah apa? Mengucapkan apa? Boleh Masya Allah, boleh enggak Subhanallah. Selanjutnya di sini ibu mau nanya dulu sama anak. Kalimat thayyibah itu apakah bisa membuat dekat dengan kita? Siapa bisa jawab? Apa nak jawabnya? Membantu kita untuk bersyukur. Iya, ada lagi yang bisa jawab? Siapa? Membuat kita semakin dekat dengan Allah. Iya. Sebelah sini ada nak? Lana? Iya. Membuat kita selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Tepuk tangan buat teman yang Jadi, apa yang dijawab teman-teman kamu tadi mengenai apakah kalimat thayyibah itu tadi bisa membuat kita lebih dekat? Iya, bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Buat namanya ya sayang. Oke, boleh dikerjakan. Tulis namanya. Saya Bu. Apa lagi udah selesai? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Selesai. Saya Bu. Bisa juga. Udah selesai nak? Ada lagi? Amir bisa? Udah selesai. Ibu periksa terlebih dahulu ya nak ya. Ya Bu. Lebih semangat dan energi. Ayo. 1, 2, 3.
dengan hati yang ikhlas, juga mengucapkan dengan penuh kesadaran dan pemahaman. 4. Menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan sia-sia. Selain mengucapkannya, kita harus memperhatikan pelafalan yang tepat saat mengucapkan kalimat thayyibah. Mari kita praktikkan adab-adab ini agar kita lebih bermakna. Akan membagi kelompok 3. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Buat namanya ya nak, nama kelompok di situ buat. Kalau dia kelompok 1, buat kelompok 1 ya nak. Kalau kelompok 2, buat kelompok 2. Perhatikan semuanya, di sini udah dibuat. Aku senang berkalimat thayyibah, nama kelompoknya. Ketuanya siapa, anggotanya juga namanya ditulis ya. Baru isi yang ada di kolom ini. Nanti kalau ada gambar, gambar ini nak digunting dan dilengketkan di lembar kerja kamu. Pilih salah satu gambarnya yang sesuai dengan kalimat thayyibah. Bisa kan nak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aulim, teman saya Tasari, David, Olana, Amin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang Aku Senang Berkalimat Thayyibah. Presentasi akan disampaikan salah satu teman kami yang bernama Maulana. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Kapan diucapkan? Dalam zikir setelah sholat biasanya diucapkan 33 kali. Contoh, melihat bayi yang baru lahir dan sehat. Gambar. Dua, Masya Allah. Apa yang dikehendaki Allah. Kapan diucapkan? Ketika seorang mendapatkan nikmat atau keberhasilan. Contoh, teman mendapat juara kelas. Masya Allah, kamu hebatnya. Iya, terus 3. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kapan diucapkan? Saat sholat mengumumi kebesaran Allah atau dalam kondisi bahagia, takut, butuh pertolongan Allah. Contoh, pada saat Allahu Akbar. 4. Insya Allah. Jika Allah menghendaki. Nah, kapan diucapkan? Saat berjanji, berharap suatu terjadi di sebagai tanda ketawakalan kepada Allah. Contoh, kami akan bertamasya minggu depan, insya Allah. ya, kesimpulan Dari tugas Aku Senang Berkalimat Thayyibah kelompok. Kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, dan Insya Allah adalah ucapan yang sangat baik untuk menunjukkan ingat kita kepada Allah. ya, tunjukkan dulu tugasnya sama teman-temannya. Iya, baik, untuk nak. Alhamdulillah, presentasi kami sudah selesai dibacakan. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mendengarkan dengan baik. Semoga kita semua semakin semangat untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah setiap hari karena banyak membawa kebaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memenuhi syarat, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mengenai pembelajaran kalimat thayyibah, yaitu mengajarkan kita semuanya untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah dalam berbagai situasi, seperti saat melihat keindahan alam, saat merencanakan sesuatu, saat menghadapi kejadian yang luar biasa. Nah, di sini kita harus belajar bahwa membiasakan ucapan-ucapan ini kita mengingat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencerminkan akhlak yang mulia dan interaksi sehari-hari ya nak ya. Anak-anak ibu harus berusaha mengucapkan kalimat thayyibah. Sebelum berakhir pelajaran ini, ibu akan memberikan tugas untuk di rumah sebagai tambahan kamu untuk belajar di rumah dan nilai anak ya. Minggu depan kita berjumpa lagi pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi senangnya sholat rawatib. Ya nak ya? Ayo kita baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sudahi pelajaran pada hari ini.